Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pusaka dimanapun Anda berada, bertemu lagi kita di channel yang sangat kita cintai ini. Kali ini channel pusaka akan berbagi sehat kepada kita semua. Pemirsa yang saya hormati, Dr. Zaidul Akbar mengungkapkan bahwa tidur setelah subuh salah satunya mengurangi rezeki. Dr. Zaidul Akbar juga mengungkapkan dalam youtube.com Dr. Zainul Akbar Official, tidur setelah subuh tidak dianjurkan dalam Islam karena kurang baik bagi pola hidup yang sehat. Setelah subuh adalah waktu turunnya berkah dan rezeki dari Allah. Nah, jika kita tidur pada saat itu, maka kita tidak kebagian rezeki dan berkah dari Allah tersebut. Kemudian Dr. Zainul Akbar juga mengatakan, setelah subuh itu jangan tidur, katanya. Jika Anda merasa ngantuk, kalau mau tidur juga, tidur tapi jangan posisi berbaring. Ambil posisi duduk dan sambil berzikir, biar sampai tertidur. Banyak terjadi serangan jantung di pagi hari. Tidur setelah subuh juga membuat bodoh. Kita menjadi pikun. Rezeki juga berkurang, karena malaikat pada waktu itu sedang bagi-bagi rezeki, tetapi kita malah tidur, katanya. Bahaya tidur setelah subuh di antaranya menyebabkan serangan jantung, kebodohan otak, dan mengurangi rezeki. Ia menganjurkan di waktu subuh untuk selalu memperbanyak bersedekah dan berzikir. Zikir adalah makanan kalbu kita. Oleh karena itu, jangan lewatkan zikir pagi, kata Dr. Zaidul Akbar. Nah, hal ini juga ditegaskan oleh Dr. Cahyono. Kata Dr. Cahyono, tidak sedikit masyarakat yang memilih tidur kembali setelah melakukan salat subuh. Padahal kebiasaan tersebut ternyata cukup berisiko bagi kesehatan tubuh kita. Hal itu seperti diungkapkan oleh Dr. Cahyono dalam sebuah video yang tersebar di media Jumat tanggal 27 Agustus 2021. Menurut dia, kebiasaan sering tidur setelah salat subuh bisa memicu dampak yang bahaya bagi kesehatan. Bahkan ia juga menerangkan bahwa Rasulullah SAW pun telah memperingatkan kebiasaan tersebut. Kalau kita tidur pagi, bukan hanya meningkatkan risiko diabetes, tapi meningkatkan risiko penyakit lain. Rasulullah mengingatkan, kalau tidur setelah subuh bisa menyebabkan pikun, kata beliau. Selain itu, Dr. Cahyono juga menyinggung soal kebiasaan tidur menjelang waktu maghrib. Menurut kebiasaan itu juga sama buruknya
dengan tidur setelah salat subuh. Dr. Cahyono mengimbau masyarakat untuk menjauhi kebiasaan tersebut dan mulai melakukan pola hidup sehat. Beliau memberikan 6 tip kepada kita supaya kita sehat selalu. Yang pertama, mulailah untuk menghindari makan malam. Jangan makan malam. Yang kedua, jangan tidur larut malam. Paling telat jam 11 kita sudah tertidur pulas. Sebab orang yang tidur di atas jam 11 akan terganggu fungsi levernya, di mana lever memiliki 500 fungsi. Lever akan rusak bila tidur di atas jam 11 malam. Yang ketiga, minum air putih 2 liter per hari. Pastikan habis dalam 1 hari. Yang keempat, lakukan puasa secara rutin. Yang kelima, permudah urusan orang lain. Artinya suka membantu orang lain. Dan yang keenam, lakukan pemeriksaan sebelum sakit. Nah, keenam langkah tersebut merupakan acuan penting yang baik dilakukan setiap hari oleh kita yang ingin sehat. Sahabat pusaka, dimanapun Anda berada, masalah ini saya ambil pendapat satu lagi, yaitu hal ini akan dikhatam haluskan oleh Buya Yahya. Selamat menyaksikan, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Rasulullah biasanya antara subuh sama azan subuh sama iqomah subuh itu beliau tidur. Tapi tidur Rasulullah itu kan tidak seperti tidur kita. Ya, ada beberapa riwayat menyebutkan beliau tidur sebentar. Jadi tidurnya itu sebelum subuh. Ya. Ba'da subuh jangan tidur. Karena tidur ba'da subuh adalah waktu di mana jantung kita lagi, jadi kondisi udara saat kita berusaha saat itu ya. Jadi waktu subuh sampai syuruk atau duha itu ya 2 jam atau satu jam lah, mengatakan setengah jam 1 jam kurang lebih seperti itu setelah subuh. Itu jangan tidur waktu itu. Ya, kalau Anda pengen tidur tetap udah ngantuk banget, usahakan jangan berbaring, biarkan tidur dalam kondisi berzikir, duduk. Sebab apa? Banyak terjadi serangan-serangan jantung ya, atau kelemahan-kelemahan jantung itu di pagi hari kayak gitu. Jadi pagi jangan tidur. Ya. Dan itu salah satu tidur yang bikin blow on. Iya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah seperti itu. Jadi tidur yang bikin bodoh itu tidur pada subuh. Ya. Selain bodoh, bikin bodoh, apalagi rezekinya ya, dikurangi sama Allah. Kenapa? Karena malaikat waktu itu lagi sibuk-sibuknya bagi-bagi rezeki dari Allah gitu kan. Dia malah tidur. Ini kan nggak sopan namanya. Jadi kalau Anda pergi bos sekalian, jadi salah satu tipsnya saya, kalau Anda pergi musola, misalkan tuh masjid dekat rumah, nah, kan ada doa malaikat di pagi hari kan, yang malaikat itu mengatakan, ya Allah berkahi orang yang bersedekah hari ini, pagi hari ini. Maka subuh itu jangan pernah kehilangan momen untuk bersedekah. Datang ke masjid bawa uang, mau 5.000, 10.000, 100.000, pokoknya kencelin ke masjid, niatkan untuk sedekah karena Allah. Maka dapat doa malaikat. Ini itu dikerjakan tiap hari, nggak bisa sekali-sekali. Karena doanya itu setiap hari. Gitu kan? Ba'da subuh. Ya, ba'da subuh. Bagusnya seperti itu. Kemudian setelah waktu syuruk masuk ya, kalau Anda bisa ketemu syuruk, sholatlah syuruk tadi. Saya kira mungkin sebagian teman-teman sudah tahu ya pahala dari sholat syuruk itu. Ya, kata Nabi SAW, pahalanya sempurna umroh gitu kan. Ya, kalau bisa syuruk. Syuruk itu dari mulai subuh sampai ke terbitnya matahari. Sekarang kan subuh jam 4 lebih 11.
Syuruk itu kurang lebih sekitar jam setengah 6 lebih 10-an lah. Kurang lebih 5.45 lah kurang lebih. Ya, sholat waktu itu. Nanti habis itu apa yang dikerjakan? Jadi dari mulai subuh itu sampai ke syuruk ngapain? Kalau nggak zikir pagi baca Quran. Zikir pagi itu bos sekalian. Zikir yang luar biasa, yang disebutkan bahwa para ulama, saya baca di beberapa kisah-kisah itu, subhanallah, itu yang menyebabkan umat Islam waktu dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas itu bisa memenangkan istana Makkah itu salah satunya karena zikir pagi mereka luar biasa. Zikir pagi. Maka jangan pernah kehilangan momen zikir pagi itu. Kalau anda misalkan pulang atau pergi kantor, misalkan ba'da subuh, nggak apa-apa di motor atau di kendaraan, tetap zikir pagi. Hafalkan zikir itu. Karena itulah kemenangan kita di situ. Jangan lupa zikir pagi. Ya, dan lagi-lagi saya sampaikan, ibadah itu adalah nutrisinya kolbu. Zikirnya kita sebenarnya makanan buat kolbu kita. Maka jangan lupakan zikir. Ya, apalagi di sisa-sisa di luar mungkin kita tidak ada zikir pagi petang, ya sudah berzikir biasa aja. Dan zikir itu dilafazkan, bukan di dalam hati. Dilafazkan, diucapkan, astagfirullah gitu kan. Ya tidak perlu gede-gede lah mulutnya gitu kan. Ya, cukup kita yang dengar gitu kan, istighfar, tasbih, tahmid, tahlil atau istighfar seperti itu. Ya, baru masuk duha. Ya, jadi antara subuh sama syuruk itu jangan tidur, karena memang pernah saya tulis juga bahwa itu memang waktu di mana ada satu satu bahan yang Allah turunkan atau ciptakan di udara pagi itu yang ingat saya namanya nitrik oksid atau NO, dan ini salah satu antioksidan yang paling baik. Ya. Jadi subuh itu jangan tidur, nikmati limpahan rezeki dari Allah dari udara tadi, ya. Subuh itu. Kemudian baru masuk ke duha. Ya, duha saya kira mungkin semua sudah paham ya. Duha yang paling baik kapan? Dekat-dekat sama zuhur. Dekat-dekat sama di saat matahari mulai agak memanas, duhalah di situ. Sebab apa? Karena secara aktivitas kita lagi sibuk-sibuknya kita ketemu Allah. Ya, jadi duha itu paling baik kapan? Waktu lagi matahari panas-panasnya. Ya, bahkan setengah jam sebelum itu masih boleh. Sebelum zuhur, misalkan zuhur sekarang jam 12, kita setengah 12 duha masih boleh. Ya. Dan kalau sudah ibadah, gaspol. Gaspol maksudnya apa? Kalau Anda misalkan para yang baru dilantik menteri kemarin kan, pasti pakai baju yang luar biasa, ya, pakai jas, pakai parfum segala macam. Nah, perlakuan seperti itu, ya, kalau kita lakukan adab yang sama terhadap Rob kita kepada Allah, maka harusnya lebih. Maksudnya gimana? Contoh, kan, kalau Anda di sini kan kalau kerja kan nggak pakai kaos oblong, beda sama Google kata pakai kaos oblong. Jadi kalau sudah ketemu Allah, beradablah yang terbaik. Beradablah yang terbaik. Itu bonus yang didapatnya banyak. Contoh misalkan, kita bisa siapin, misalkan Anda kerja boleh pakai baju oblong. Silakan. Tapi ketika ketemu Allah, jangan pakai baju oblong. Bawa baju. Usaha sedikit, ikhtiar sedikit, supaya apa? Supaya ketemu Allahnya lebih baik. Ya. Habis itu gimana? Nabi SAW sampaikan bahwa kalau tidak memberatkan umatku, kalau memungkinkan sekalian, Anda bersiwaklah. Bukan sikat gigi ya, tapi siwak. Ya. Dan siwak itu salah satu bentuk ibadah atau mungkin salah satu bentuk sunnah Nabi SAW yang sangat dicintai Allah. Ya, Allah mencintai orang-orang bersiwak. Ya, mungkin lagi wudhu itu, jadi kalau saya pernah ngitung itu, kalau dihitung-hitung, ya, kita satu hari itu kalau kita bisa rutinkan saja bersiwak, itu lebih dari 30 kali kita bersiwak. Kenapa? Kalau tidak memberatkan umatku, maka setiap habis wudhu, aku akan wajibkan mereka bersiwak. Itu yang pertama. Wudhu 5 kali sehari kan? Kalau tidak memberatkan umatku, maka setiap mau sholat, aku wajibkan mereka bersiwak. 5 kali, 10 kali udah. Ini belum termasuk sholat sunnah loh. Belum termasuk sholat sunnah. Setiap mau sholat, siwak. Setiap mau sholat, siwak. Ya, ya, itu siwak. Dan siwak itu merupakan salah satu sunnah kenabian. Ya, sunnah Nabi. Ya, di samping ada bersiwak, kemudian cukur kumis, cukur bulu kemaluan, berbekam, sama wangi-wangian. Itu sunnah itu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman sekalian, di tas Anda, ya, terutama yang ikhwan ya,
Kalau bisa tuh minimal ada 2 produk tadi tuh. Kalau nggak siwak, parfum. Mau ketemu Allah, siwakan dulu. Parfuman dulu. Wangi-wangi dulu. Karena malaikat suka dengan wangi-wangian. Ya, seperti itu. Masuk kita sampai ke siang ya. Masuk siang di duha, aktivitas Nabi SAW seperti itu. Lalu siang ada namanya qailullah. Qailullah ini kalau kita Bapak Ibu teman-teman baca di penelitiannya namanya power nap. Power nap itu tidur berkualitas. Ada yang mengatakan sebelum zuhur, ada yang mengatakan sudah zuhur. Tapi kalau kuliah dua-duanya bagus. Ya, kalau misalkan zuhur setengah 12 atau jam 12, maka setengah 12 tidur sebentar. Tidur sebentar. Atau nanti ba'da zuhur juga tidur. Jadi kalau kita lihat memang tadi tidur itu adalah proses mengistirahatkan enzim badan kita, tidur. Jadi kenapa ada malam? Karena memang malam itu adalah cara Allah untuk mengistirahatkan. Jadi sebenarnya kalau ada sekarang banyak orang misalkan dia makan ngantuk, habis makan ngantuk misalkan. Ya, habis makan mengantuk. Penyebabnya apa? Pura-pura mikir lah. Ini kan. Nanti kalau ditanya jawaban orang soleh apa? Wallahu a'lam. Meskipun tidak tahu kan. Kalau ujian tuh gampang gitu kan. Apa penyebab stroke? Wallahu a'lam. Apa penyebab kolesterol? Wallahu a'lam. Jadi kalau ujian ada 50 soal, ya wallahu a'lam. Jelas tidak akan lulus. Jadi orang banyak habis makan tuh mengantuk, ya salah satunya adalah karena tubuhnya tidak bisa mengolah makanan tadi. Kalau tubuh tidak bisa mengolah makanan tadi, Bapak sekalian, maka tubuh istirahat dulu, bikin enzim dulu. Gitu sebenarnya. Jadi kalau Anda makan, maaf, misalkan ya, nasi yang ada minyaknya, mungkin santannya, gitu kan, plus gorengannya, plus lagi dengan gulanya, gitu kan. Biasanya kan habis itu ngantuk tuh. Biasanya, sebagian besar orang kan. Kan beda ceritanya kalau Anda makan karedok. Coba makan karedok. Biasanya nggak ngantuk. Kan sayur kan. Ya, dia masih banyak enzimnya. Atau Anda makan rujak. Seperti itu. Ya, maka dalam Islam memang disunahkannya, bahkan Ibnu Qayyim mengatakan bahwa salah satu sunnah kita ketika makan itu adalah makan buah terlebih dahulu. Jadi makan buah itu sebelum makan. Sederhana loh, tapi itu efeknya luar biasa. Ya, makan buah. Kemarin ada teman ada yang tanya, dokter bagaimana cara makan coto? Coto Makassar enak kan? Ya, kalau yang suka biasanya suka makan itu. Gampang saya bilang. Kalau Anda makan coto, itu kan dikasih jeruk nipis. 1 mangkok itu kan. Harusnya Anda minta air lah 2-3 gelas. Nanti jeruk nipisnya dimasukin situ, diperes. Minum segelas, 2 gelas, 3 gelas. Kenyang kan, nah pulang habis itu. Cara makan coto yang baik gitu ya. Sama juga kalau makan nasi padang. Ya. Bawa buah dari rumah yang banyak. Air putih gitu kan. Makan buah dulu di situ. Agak banyak makan buahnya. Nah, agak kenyang sedikit pulang. Nasi padang yang dibeli kasih ke orang. Jadi kalau kita tidur pagi, itu bukan hanya meningkatkan risiko sakit diabetes, tapi penyakit-penyakit yang lain. Dan satu hal, Rasulullah mengatakan, jika kita tidur setelah sholat subuh akan meningkatkan risiko pikun, Pak. Pikun loh, Bu. Ya, Pak. Gampang pikun. Lah kalau kita sholat subuh menjelang maghrib setelah asar, apa yang terjadi? Islam melarang. Kita dilarang oleh Nabi kita tidur menjelang maghrib, betul? Bukan karena nanti ketindihan setan, bukan ya. Secara medis diketahui bahwa orang yang kebiasaan tidur antara asar sampai maghrib itu akan menurunnya daya tahan tubuh. Jadi gampang sakit infeksi, Pak, kalau Bapak tidur menjelang maghrib. Kalau sekali lagi setelah sholat subuh gampang pikun, aliran darah ke otak itu tersumbat. Ya, jadi stroke penyakitnya. Tapi kalau tidur setelah asar sebelum maghrib, itu daya tahan tubuh kita akan menurun. Jadi gitu ya jawabannya, Bu. Justru ini yang paling penting, materi terakhir ini 6 langkah praktis. Ya, Bapak bisa lakukan di rumah mulai hari ini. Langkah pertama,
mulai hari ini jangan makan malam, Pak. Ya, ala bisa karena biasa. Memang awalnya sulit, yang sudah kebiasaan makan malam itu sulit. Alasannya nanti nggak bisa tidur dong, betul ya? Nanti perutnya kembung, mual dan sebagainya. Itu karena kebiasaan. Dulu pun saya begitu. Tapi kalau sekali-sekali boleh, Pak. Misalnya diundang hajatan gitu, tetangga ada yang kawinan, hajatan, ya enggak apa-apa, menghargai itu makan malam. Tapi sekali-sekali itu. Tapi kalau tiap hari ini yang enggak boleh, betul ya Pak? Jangan makan berlebihan dan jangan makan malam. Makan sate boleh nggak Pak? Boleh, siapa bilang nggak boleh? Sate itu, Bapak tahu daging kambing? Daging kambing, daging domba adalah makanan sehat, tidak berkolesterol. Yang kolesterol itu lemaknya Pak. Tapi kalau Bapak makan daging murni, dagingnya tok, ya sehat Pak. Yang nggak boleh itu santannya. Jadi makan gulai itu jangan, kalau gulai sate aja udah ya, ataupun dibuat apalah, dibuat empal ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tolong catat, jangan tidur larut malam Pak. Batasan tidur jam berapa Pak? Jam 11 paling telat harus sudah tidur. Kenapa? Apa penjelasan medisnya? Orang yang tidur di atas jam 11 akan terganggu fungsi livernya Pak. Dimana liver kita ini fungsinya banyak. Ya, ada 500 fungsi liver loh Pak. Fungsi jantung ada berapa Pak? Fungsi jantung 1. Fungsi jantung tugasnya untuk mompa darah. Fungsi ginjal ada berapa? 2. Absorpsi dan filtrasi. Fungsi liver 500 fungsi. Jadi organ yang paling berat dalam tubuh kita kerjanya adalah liver. Liver akan rusak manakala kalau kita tidur di atas jam 11 malam. Berarti 500 fungsi liver bisa rusak Pak. Ini salah satu penyebab diabetes. Bukan hanya kerusakan pankreas, tapi rusaknya liver bisa jadi penyakit diabetes Pak. Jadi kalau sakit diabetes itu yang terganggu itu sebetulnya bukan hanya pankreasnya, livernya pun rusak, ususnya pun rusak. Makanya dalam pengobatan diabetes di klinik kami itu bukan hanya ngobatin pankreas, tapi 3 organ penting ini saya obati: usus, liver, dan pankreas. Kebanyakan kenapa? Kalau dalam pengobatan tradisional mereka tahunya diabetes itu hanya pankreas, ya kan? Tapi di sini dalam pengobatan holistik, orang yang kena liver itu 3 organ ini pasti rusak: usus, liver, dan pankreas. Salah satu penyebab dari kerusakan liver akibat kebiasaan tidur larut malam. Jadi salah satu penyebab diabetes pun bisa karena tidur larut malam. Ya, batasan tidur jam berapa? Sekali lagi, jam 11 harus sudah tidur pulas. Jadi jam 10, setengah 11 paling lambat kita harus tidur pulas. Nanti setelah jam 1 boleh bangun. Yang penting jam 11 sampai jam 1 ini harus tidur pulas. Jadi kalau Bapak mau sholat tahajud jam 2, setengah 3 ya monggo. Ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, air putih Pak dijaga 2 liter sehari. Bagaimana cara minumnya yang baik? Rasulullah sudah ngajarin kita ada 6 sunnah. Harus duduk, pakai tangan kanan, seteguk demi seteguk, membaca basmalah di saat minum, diakhiri dengan alhamdulillah, kan begitu. Ya, pagi hari minum 1 gelas bangun tidur sebelum sholat subuh. Setelah sholat subuh boleh teh, tapi juga dibilas dengan 1 gelas air putih. Sebelum mandi nanti Pak, minum air hangat. Kalau Bapak mandinya pakai air dingin boleh, tapi sebelum mandi minum air hangat biar tubuh kita ini jangan terlalu dingin di saat kita kena air dingin. Sampai maghrib pastikan 2 liter sudah masuk dalam tubuh kita. Malam mau tidur, tolong perhatikan Ibu ya, malam mau tidur jangan banyak-banyak minum. Nggak boleh minum malam itu segelas sampai 2 gelas mau tidur. Cukup seteguk 2 teguk saja. Karena kalau sampai kita minum mau tidur 1 gelas besar, ginjalnya malah rusak Pak. Ya.
Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, puasa. Lakukan puasa secara rutin, insya Allah kita sehat. Nah, untuk penjelasan atau materi puasa, nanti bisa hubungin staf saya. Nanti di bulan Ramadan tahun ini, kalau memang masih ada slot 1 sampai hari ke-20, saya bisa mengisi manasik kesehatan yang berkaitan dengan manfaat puasa untuk kesehatan. Insya Allah kalau memang masih ada slot waktunya, karena kita di bulan Ramadan hanya 20 hari kita ngisi manasik, ya. Oke, itu yang keempat. Langkah keempat. Langkah 1, 2, 3, 4. Langkah kelima. Nah, sebelum saya menjawab yang kelima, saya ingin membacakan sebuah sabda Rasulullah. Rasulullah bersabda, di dalam tubuhmu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu sakit, akan sakitlah seluruh tubuhmu. Dan jika segumpal daging itu rusak, akan rusaklah seluruh tubuhmu. Apa itu segumpal daging? Segumpal daging itu adalah hati. Tapi ternyata yang dimaksud Rasulullah itu bukan liver, Pak. Yang dimaksud Rasulullah adalah hati kita, roh kita, jiwa kita, perasaan kita. Kalau hati kita rusak, kita banyak penyakit hati, iri, dengki, sombong, takabur dan sebagainya. Penyakit fisik akan muncul dalam tubuh kita. Ya, tidak ada orang stres itu sehat, betul tidak Pak? Tidak ada orang yang suka marah-marah itu sehat, betul tidak? Bahkan Rasulullah menganjur senyum adalah ibadah. Senangkan orang lain, permudah urusan orang lain, insya Allah kita sehat. Ya, jadi itu langkah ke-5. Langkah 1 sampai langkah ke-5 sifatnya individual. Bapak bisa lakukan sendiri di rumah. Tapi langkah ke-6 ini butuh bantuan pihak dokter atau rumah sakit. Kira-kira langkah ke-6 apa Pak? Lakukan pemeriksaan sebelum sakit. Jadi periksa itu jangan nunggu sakit baru periksa. Jangan seperti kayak Bu Ustazah tadi, diajak periksa, jawabannya takut ketahuan penyakitnya. Setelah stroke baru datang ke klinik untuk minta diperiksa. Kalau sudah stroke susah nggak nyembuhinnya Pak? Kata kayak beliau nih, sudah 2 tahun tidak sembuh-sembuh karena sudah terlanjur stroke. Tapi kalau beliau melakukan general check up, mohon maaf ya Pak, kalau beliau melakukan general check up rutin, insya Allah tidak akan kena stroke, karena sebelum stroke sudah diobati dulu. Karena stroke ini bisa kita lihat dalam scanning dengan alat yang saya punya, insya Allah kelihatan ini. Oh ini sudah mulai ada tanda-tanda mau penyumbatan, buru-buru diobati. Memang takut Pak, tapi pesan saya jangan takut. Ya, lakukan pemeriksaan supaya kita tahu, supaya kita kenal. Gitu ya Pak. Jadi kira-kira di jemaah ini ada enggak yang mau saya ajak periksa kita semua? Pesan terakhir dari saya, lakukan pemeriksaan sebelum terlambat. Ini pesan saya dan pesan seluruh dokter di dunia sebetulnya. Lakukan pemeriksaan sebelum terlambat. Ya, karena dengan kita melakukan pemeriksaan kita akan kenal tubuh kita. Kalau sudah kenal kita akan sayang sama tubuh kita. Betul Pak? Ada pepatah mengatakan tidak kenal tidak sayang. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau penyampaian kami kurang baik. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan larangan tidur setelah sholat subuh. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak haram, habis sholat subuh tidak haram. Ulama mengatakan itu makruh, karena waktu itu adalah waktu untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak haram, hanya makruh. Ya, dia akan kehilangan banyak hal, diantaranya rizkinya sempit. Rizkinya sempit. Jadi bukan haram, nggak ada larangan. Jadi bukan larangan haram. Jadi habis sholat subuh tidur, ya tidur. Akan tapi itu hukumnya makruh. Dan seperti disebut oleh Imam Haddad rahimahullah ta'ala, ada 2 waktu yang jangan sampai kita lupa, kita lalaikan. Yang pertama adalah habis sholat asar sampai maghrib. Yang kedua adalah habis sholat subuh sampai terbit matahari. 2 waktu ini 2 waktu istimewa. Kalau habis sholat asar sampai maghrib, kalau kita dengan Allah, maka itu akan menjadi sebab kita diberi rizki batin, tentram hati dan sebagainya. Kemudian bagi siapapun yang menghidupkan
dalam hadis Nabi disebutkan, barang siapa yang menghidupkan antara waktu sholat subuh dengan sampai terbit matahari, maka Allah akan berikan rizki zahir, duit dan sebagainya. Akan Allah beri rizki lebih banyak, lebih cepat daripada orang yang mulai pagi sudah kerja di pasar. Ayo. Jadi kalau kita berbanyak ibadah ihya, menghidupkan antara waktu subuh dengan terbit matahari, maka di saat seperti itu Allah akan mudahkan kita mendapatkan rizki lebih mudah, lebih cepat daripada orang yang mulai pagi sudah keluar ke pasar. Kemudian ada yang bertanya di sini dalam hatinya, aduh kerjaan saya ke pasar pagi-pagi, bagaimana nih Bu ya? Baik, kalau begitu jadikan perjalanan mau ke pasar adalah dengan Allah. Duduk di pasar sambil nunggu pelanggan, sambil zikir kepada Allah, agar Anda termasuk orang yang menghidupkan waktu subuh sampai selesai. Yang penting jangan tidur. Selesai. Wallahu a'lam bishawab.